RCTV, apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir di hadapan Anda di program Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan ini berkaitan dengan tuntutan bagi seorang guru ya di saat pandemi COVID-19 seperti saat ini. Bagaimana seorang guru membuat rekaman kemudian diupload di YouTube, dan peserta didik atau murid ini pemirsa bisa untuk melihat apa yang tadi disampaikan oleh salah seorang guru, rekamannya, konten-konten yang lain, terutama konten-konten yang bersifat edukasi ya, baik wawancara maupun cara belajar yang efektif seperti apa nih pemirsa. Dan tuntutan kreativitas ini merupakan hal yang tidak bisa dihindari oleh seorang guru. Dan pemirsa, di SMP 7 Kota Cirebon ini ada guru yang kreatif yang disebut dengan kelas sebelah. Nah, ini pemirsa, bagaimana sih kelas sebelah yang tentu Anda di rumah sering melihat uploadnya itu pemirsa, uploadan baik berupa rekaman-rekamannya, rekaman talkshow, rekaman belajar. Nah, ini pemirsa di saat kegiatan belajar mengajar kembali ini pemirsa digelar, dalam artian KBM tatap muka kembali digelar. Apakah kelas sebelah ini akan tetap eksis seperti saat ini atau memang kelas sebelah ini pemirsa akan berubah, dalam artian ini sudah tidak lagi trio ini bergabung pemirsa? Apa betul demikian? Nanti kita akan obrolkan di pagi hari ini. Di sebelah saya pemirsa ada konten kreator, ada Revi Triano SPD. Selamat pagi Mas Revi, apa kabarnya Mas Revi? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih nih Mas Revi sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Mas Revi pemirsa ada konten kreator, ada Mas Yuda Adinugraha SPD. Selamat pagi Mas Yuda, apa kabarnya juga? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih nih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Mas Yuda pemirsa ada konten kreator berikutnya, ada Mas Yohanes Prayitno. Selamat pagi Mas. Selamat pagi. Apa kabarnya juga Mas? Baik. Oke, terima kasih nih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Trio kelas sebelah. Revi, ini kan sudah rame nih ya, akan ada kegiatan belajar mengajar KBM tatap muka ya. Nah, ini kan rencana juga nanti akan digelar di tahun ajaran baru ya. Nah, ini kelas sebelah nanti ketika KBM tatap muka digelar kembali, ini akan tetap seperti ini atau memang udahlah calling down dulu, bubar dulu atau gimana? Bubar gitu ya. Iya, bubar gitu. Gimana gitu Mas Revi? Kita akan tetap konsisten dalam arti kalau kita bicara pendidikan itu tidak akan ada habisnya, terlepas dari pandemi atau tidak, kita akan tetap mengangkat tentang pendidikan. Kemudian juga kita akan tetap mewawancarai tokoh-tokoh yang memang memiliki yang bisa memberikan inspirasi. Jadi ketika nanti pembelajaran sudah tatap muka, pastinya kelas sebelah akan tetap eksis dan kita akan terus mengupload dan memberikan karya-karya seputar pendidikan. Itu walaupun nanti KBM kegiatan belajar tatap muka ini akan tetap digelar gitu ya. Betul. Nah, ini kenapa demikian? Harus tetap kelas sebelah ini menyajikan konten-konten yang penuh dengan edukasi gitu. Kenapa? Kalau kita bicara konten kelas sebelah ini adalah konten pendidikan yang mana kami di sini ini peduli akan pendidikan pastinya ya, yang mana kita juga inginnya berharap bahwa kelas sebelah ini tetap berjalan untuk memberikan sebuah pendidikan edukasi yang baik kepada anak-anak, terlepas dari suasana pandemi atau tidak. Gitu. Jadi tetap ya, walaupun ini ya, walaupun misalnya pandeminya sudah selesai, KBM tetap muka berjalan gitu, tetap ini kelas sebelah. Iya. Dan kelas sebelah di hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun ya. Selamat ya untuk kelas sebelah. Sudah 1 tahun nih Mas. Kalau anak kecil lagi lucu-lucunya. Oke. Saya ke Mas Yuda. Mas Yuda, ini kan 1 tahun nih ya, 1 tahun berjalan kelas sebelah, kemudian menyajikan tentunya dengan konten-konten yang penuh dengan edukasi, konten-konten pendidikan ya. Dalam catatan 1 tahun ini apa sih menurut Mas Yuda? Ini kan sudah 1 tahun nih yang sudah dilakukan oleh kelas 11 selama 1 tahun ini. Silakan Mas Yuda. Selama 1 tahun ini kita sudah banyak ya melakukan kegiatan-kegiatan ya, kegiatan-kegiatan misalkan seperti
tadi wawancara dengan para tokoh pendidikan terutama ya. Pendidikan. Tetaplah sampai nanti masuk atau Juli itu ada benar-benar tatap muka, tetap konsen dalam bidang pendidikan. Itu ya. Nah, selama 1 tahun ini berarti kan itu ada target, misalnya sebulan harus berapa konten sih yang dihasilkan atau gimana? Untuk kami semua sih tidak ada target tidak ada sebulan target. harus berapa, harus 3, harus 4 enggak. Jadi mengalir aja. Jadi, mengalir aja. Mengalir sambil ya, karena kita emang fokusnya adalah guru ya, tetap. Jadi untuk konten tidak terlalu harus sekian tidak. Jadi kalau ada waktu kita buat konten. Itu biasanya kalau konten itu diobrolkan bertiga atau memang ada ide dulu nih awalnya gitu? Dari obrolan biasa aja sebenarnya. Awal-awalnya obrolan biasa. Ya tiba-tiba aja gitu. Ayo kita buat konten yuk. Nang ini gitu. Jadi nggak terlalu didiskusikan benar-benar ya. Konsep. Tidak terlalu terkonsep. Gitu ya. Jadi mengalir aja ya. Mengalir aja. Oke, saya ke Mas Yon nih. Mas Yon, 1 tahun nih ya. 1 tahun kelas sebelah. Ini berkaitan, kita kan ini masih pandemi ya. Masih pandemi COVID-19. Apa yang sudah dilakukan oleh kelas 11 selama 1 tahun ini gitu? Tentunya kita banyak belajar ya. Kita dari yang awalnya dulu kan yang kelas 11 terbentuk kan dari Pak Remi sama Pak Yuda. Kita dalam tanda kutip kita belum mengerti tentang dunia per-YouTubean atau tentang upload apa-apa. Kita kan backgroundnya guru nih. Kita ambil rel tentang dunia pendidikan dengan tokoh-tokoh pendidikan. Jadi kita masih banyak belajar dan kita memang banyak membuat konten-konten yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Ada 1, 2, 3 yang kita membentuk sketsa. Itu pun juga nggak lepas dari pendidikan dan kita terus belajar ya supaya nanti kita bisa semakin bisa lebih baik dari yang kita baru 1 tahun ini dan kita punya rencana untuk sampai selama-lamanya gitu kan. Kita tetap membentuk solid kelas sebelah untuk kita bisa mengangkat isu-isu pendidikan yang lagi gitu ya. Untuk kita angkat, untuk kita diskusikan bareng-bareng. Itu yang tadi disampaikan oleh Mas Revi bahwa ketika nanti KBM tatap muka digelar ya, berjalan kembali, kelas sebelah pun tetap akan menyajikan konten-konten atau memang udahlah cukup karena ini COVID-nya udah selesai gitu misalnya nih. Iya, ya memang kita terbentuk dari COVID ya, dari COVID. Tapi kita COVID selesai kita nggak boleh selesai, ya kan? Karena kalau kita bicara pendidikan seperti yang diutarakan sama Mas Revi tadi, pendidikan nggak ada habisnya. Dari kita dalam kandungan sampai kita mau masuk ke yang lain, itu kita berproses. Gitu kan? Kelas sebelah nggak berhenti. Justru nanti kalau sudah anak-anak masuk, kita banyak melibatkan anak-anak untuk kita membuat konten, kita membuat konsep-konsep dengan anak-anak, kita melibatkan anak-anak untuk kita bisa menyajikan, kita bisa membuat mungkin banyak video-video pembelajaran yang nantinya kita bisa bermanfaat untuk anak didik kita. Itu justru nanti ketika KBM, kegiatan belajar mengajar tatap muka ini, justru kelas sebelah ini akan semakin aktif, maksudnya begitu Mas Revi? Iya. Tidak lepas dari tugas tupoksi kita sebagai guru. Betul. Iya, tapi di kelas sebelah nanti Mas Revi akan tetap menyajikan konten-konten untuk anak ataupun untuk peserta didik juga gitu Mas Revi? Iya, pasti. Kenapa gitu? Semakin intens? Kalau kita bicara pembelajaran saja kan beda pembelajaran di kelas dengan anak-anak lihat dari YouTube gitu ya. Nah, jadi kita ingin memberikan sebuah pembelajaran yang memang keluar dari zona nyaman kita sebagai seorang guru di kelas gitu. Jadi kalau kita punya konten ini, kita punya ruang meluapkan kreativitas kita di dalam YouTube gitu. Jadi dalam pembelajaran kita lebih bebas. Gitu. Ketika nanti KBM tatap muka ini akan kembali digelar, ini justru kelas sebelah ini akan semakin menemukan momentumnya, dalam artian ini akan semakin aktif nanti menyajikan konten-konten. Mungkin tadi salah satunya yang sudah dijelaskan oleh Bro Yoyo tadi kan terkait dengan ketika anak masuk kita akan lebih banyak melibatkan anak-anak pasti. Melibatkan anak-anak. Oke, apa maksudnya? Tapi tahan dulu nih, Mas Revi, kemudian Mas Yuda dan juga Mas Yang dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali untuk Anda. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di pagi hari ini saya masih bersama guru-guru kreatif, guru-guru kreator dari SMP 7 Kota Cirebon yang tergabung dalam kelas sebelah nih pemirsa. Topik yang sedang kita obrolkan di pagi hari ini, kelas sebelah jelang KBM tatap muka. Nah ini pemirsa, ini menyambung tadi dari
Mas Revi nih, Mas Yuda. Ya, saya ke Mas Yuda nih. Ini melibatkan anak-anak nih. Nanti di kegiatan belajar mengajar tatap muka justru ini akan semakin aktif nanti ya. Nah, ini melibatkan anak-anak. Maksudnya gimana gitu? Ya akan lebih bervariasi mungkin ya. Oh, ada variasi. Kan. Oke. Ya barangkali ada wawancara-wawancara dengan anak-anak. Terus bisa juga ada misalkan kita lagi ngajar, bahkan mungkin anak yang akan menyusut kan ya. Jadi banyak akan lebih banyak variasi kalau memang sudah dilakukan gitu. Ada partisipasi langsung dari peserta didik, maksudnya begitu. Oke, dan ini tujuannya untuk apa gitu? Ada partisipasi dari peserta didik, dari anak-anak gitu, Mas Yuda. Tadi kita kan keluar dari zona nyaman sebagai guru yang harus di papan tulis di mana ngajar. Jadi kalau ada partisipasi dengan anak didik itu mungkin mereka pun akan lebih tertarik untuk mengikuti pelajaran. Kalau misalkan temennya sudah tertarik kan biasanya narik-narik yang lain. Gitu ya. Jadi ini bersemangat untuk bersemangat lagi dan juga ada variasi-variasi. Mas Yan bisa dilengkapi. Tadi disampaikan oleh Mas Yuda. Kalau kita nanti sudah masuk ya kita memang seperti yang dikatakan Bro Yuda, kita melibatkan anak. Kita mungkin bisa wawancara dengan anak. Kita mungkin membentuk sketsa dengan anak dan mungkin kita bukan hanya dengan siswa tapi mungkin dengan Bapak Ibu guru. Kita membuat video pembelajaran yang nantinya kita bisa shoot di kelas. Jadi kan pembelajaran bukan hanya guru yang menerangkan tapi anak melihat hasil kreativitas dari Bapak Ibu guru yang nanti akan bekerjasama dengan kita. Kita membuat pembelajaran, kita di kelas, anak-anak mengerjakan, atau mungkin karena memang sekarang kan kita nggak bisa lepas dari gawai, mungkin nanti ada pekerjaan rumah, anak-anak mengerjakan melalui link atau melalui pekerjaan yang dipakai Zoom atau apa gitu. Jadi kan kita selalu berinovasi, bermotivasi dan memang melibatkan banyak anak gitu. Gitu ya. Nah, oke. Mas Revi, bisa dilengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Mas Yon? Silakan. Lengkapi aja ya. Iya, lengkapi. Silakan. Jadi ketika nanti anak-anak sudah masuk, mungkin kelas sebelah ini akan menjadi ruang untuk anak-anak menuangkan kreativitas. Salah satunya kan tadi sketsa. Mungkin anak-anak di sini bisa kemampuan mereka bermain peran bisa dituangkan di konten kami gitu. Jadi intinya ada ruang anak-anak untuk meluapkan kreativitas mereka. Gitu. Kita ingin coba mewadahi aja gitu. Intinya sih begitu ya. Jadi ini tetap ya, berarti guru, pokoknya stakeholder di bidang pendidikan di SMP 7, kemungkinan juga nanti ketika KBM tatap muka sudah berjalan, ini semua dilibatkan juga gitu. Betul, gitu. Bukan hanya kita akan mencoba untuk dari kepala sekolah sampai untuk terlibat semua. Harapannya seperti itu ya. Oke, dan ngomong-ngomong saat ini nih Mas Revi, nanti saya ke Mas Yuda ya, saat ini apa yang sedang dikerjakan sih oleh kelas sebelah itu? Kalau saat ini mungkin 3 minggu ke belakang kita tidak membuat konten. Kenapa Karena gitu? kita diminta fokus untuk membantu SMP 7 terkait program Adiwiyata karena menuju tingkat nasional ya, lomba tingkat nasional. Jadi kita mencoba untuk fokus membantu terkait dokumentasi SMP 7 untuk mengikuti lomba Adiwiyata tingkat nasional. Itu jadi selama 3 minggu ini nyaris tidak ada konten. Tidak ada konten-konten yang bisa dilihat gitu ya. Oke, dan dalam waktu dekat Mas Yuda, apa yang akan dilakukan usai membantu di SMP 7 Kota Cirebon kan saat ini tengah ini ya persiapan program Adiwiyata nasional itu. Nah, setelah itu apa nih dari kelas sebelah ke depannya? Ya tetaplah untuk konsen tetap ke dunia pendidikan dan juga mungkin tetap akan ajukan sketsa-sketsa ya, sketsa wawancara dengan para tokoh-tokoh juga. Dan masih pembelajaran. Masih masuk tentang pembelajaran. Kenapa sih yang lagi-lagi yang disasar, yang dituju adalah sketsa? Kenapa gitu? Ya, sketsa merupakan suatu pilihan lain supaya para penontonnya tidak jenuh lah. Jadi ada suatu pilihan tontonan yang lain dari kelas sebelah, ada variasi-variasi yang lainnya, supaya tidak bosan. Oke, itu ya intinya sih ada. Satu kata untuk tidak bosan ya. Maksudnya ini sketsa yang diambil oleh kelas sebelah yang menjadi andalan. Kenapa sketsa yang Anda pilih? Kalau kita melihat kemampuan anak yang mungkin selama ini belum sepenuhnya tergali ya, ternyata anak-anak itu mempunyai bakat yang terpendam. Bakat yang bermain peran. Nah, di situ kan kita kelas sebelah dan kebetulan juga gurunya juga
kita mengajak anak-anak, yuk kita belajar, ada wadahnya nih, yuk kita bermain peran dalam sketsa, satu menghibur, ya kan, dua kita bisa menambah wawasan, kita bisa melatih keterampilan kita juga, atau kita juga masih belajar, anak-anak juga masih harus belajar, ternyata anak punya potensi untuk bermain peran, gitu kan, siapa tahu nanti dari situ benar-benar tergali, mungkin bisa menjadi bintang film, atau mungkin bisa menjadi tokoh apa, gitu kan, nanti dari situ kita akan tergali, gitu. Oke, dari situ ya. Iya. Oke, Mas Revi, ini kan sudah 1 tahun nih kelas sebelah ya. Ini kan tetap ini salah satu tuntutan kreativitas seorang pendidik, seorang guru kan di sini ya. Seperti yang dilakukan oleh kelas sebelah. Kadang wawancara direkam, diupload gitu ya. Pokoknya berkaitan dengan konten-konten pendidikan gitu ya. Dan ini tidak lain adalah untuk variasi-variasi agar anak-anak di rumah pun tidak jenuh kan di saat COVID-19 seperti saat ini. Nah, dalam waktu dekat apa yang akan dilakukan gitu, Revi? Dalam waktu dekat pastinya adalah saya membantu sekolah nih ya, di program Adiwiyata itu. Betul, kembali lagi kepada program kelas sebelah, tujuan kami yaitu untuk membuat sebuah konten pembelajaran, pasti tetap kita akan konsisten untuk terkait konten pembelajaran, mungkin kita akan melibatkan dari mata pelajaran yang lain. Kita selama ini kan fokusnya ke bahasa Indonesia ya, gitu kan. Mungkin kita akan coba melibatkan guru-guru lain untuk masuk ke dalam konten kami juga, untuk memberikan sebuah pembelajaran di mata pelajaran yang lain. Jadi ini tidak melulu bahasa Indonesia gitu, mata pelajaran bahasa. Jadi ke depan apa gitu, misalnya Pak, pelajaran apa gitu ada gitu? Ya, mungkin di mata pelajaran lain mungkin bisa jadi matematika atau mungkin IPA atau agama atau yang lain-lain. Gitu. Cuma kemasannya akan tetap seperti ini atau memang nanti berbeda? Kemasannya selama ini kan kita membuat sebuah pembelajaran itu dengan cara ngobrol, yang mana selama ini kalau kita lihat konten-konten pembelajaran itu materi mungkin hanya ditulis gitu ya. Kalau kita lebih kepada tanya jawab, seperti saya dengan Pak Yuda ngobrol seperti ini, menyampaikan sebuah materi pembelajaran itu lebih dikemas mungkin seperti itu juga. Oke, dari hasil evaluasi, maksudnya sudah 1 tahun, apakah nanti ke depan juga ada variasi-variasi lain, maksudnya dalam artian belajar dengan metode-metode lain seperti yang dilakukan selama ini, atau memang ada nanti perbedaan? Kita akan coba mengupgrade pastinya terkait pembelajaran. Kita melihat apa sih hal yang disukai oleh anak-anak, kita akan coba untuk mengangkat hal tersebut gitu. Jadi kita akan coba terus-menerus mengupgrade apa yang diinginkan oleh anak, pembelajaran yang seperti apa yang sekiranya lebih efektif dan efisien sampai kepada anak. Gitu ya. Jadi selama ini berarti nanti tetap ada semacam evaluasi ya. Pasti. Oke, kembali saya ke Mas Yuda nih. Mas Yuda, selama ini yang disukai oleh anak-anak ya, peserta didik di SMP 7 ke kelas sebelah, apa sih alasan mereka menyukai kelas sebelah itu? Apa variasi, maksudnya belajarnya tidak monoton atau memang ada hal lain sih gitu, Mas Yuda? Tadi mungkin ya benar kata Mas ya tadi, pembelajaran kami ya tidak terlalu monoton lah. Jadi misalkan dikemasnya seperti ngobrol seperti gini aja, sambil ada bercanda ya, jadi tidak terlalu serius. Ngajar A, B, C, D, ada hiburannya. Ada hiburannya gitu, tidak melulu cara-cara konvensional ya, guru ngajar gitu. Nah, ini hal ini yang banyak disukai itu ngobrol seperti biasa atau memang apa sih gitu yang disukai oleh anak-anak itu selain tidak monoton gitu, apa alasannya? Ya tadi perbedaan tadi ya sebenarnya, perbedaan dari pembelajaran konvensional dengan kita kan. Jadi ada tampilan lain, ada pilihan lain itu, ada tampilan lain dari pembelajaran itu sendiri. Oke, ada pilihan lain. Mas Yon, bisa Anda lengkapi Mas Yon? Yang disukai anak-anak tuh kadang kalau kita ketemu, wih keren, masuk YouTube gitu kan. Dan mungkin anak-anak melihat kok beda gitu ya. Dalam pembelajaran kan kalau secara konvensional tuh kan anak-anak bosan kali ya. Mau jelasin. Nah, ini kan iya, metode-metode konvensional begitu ya. Menurut kan udah ya kita harus berinovasi. Jadi anak-anak lebih tertarik kalau diajak ngobrol. Ya, kalau diajak ngobrol anak-anak ya. Oke, ngobrolnya atau mungkin kita ajak untuk main peran. Ya tadi sketsa tadi ya. Kita sketsa kemudian ada lagi gitu. Untuk selama ini kita baru itu yang ngobrol sama sketsa. Mungkin nanti ada inovasi lagi. Inovasinya apa? Tapi tahan dulu nih Mas Yon dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini.
Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen terakhir ini saya masih bersama kelas sebelah ya. Ini pemirsa topik yang sedang kita obrolkan di pagi hari ini, kelas sebelah jelang KBM atau kegiatan belajar mengajar tatap muka. Mas Yon, tadi terputus jeda iklan ya. Mas Yon, ini keterlibatan anak-anak, ini yang selalu diungkapkan oleh kelas sebelah. Kenapa harus melibatkan anak-anak gitu? Pendidikan nggak bisa dilepaskan dari siswa, dari anak. Jadi kan kita sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita melibatkan anak, kan, supaya anak yang lebih berperan. Kita menggali potensi anak. Kan kalau sekarang kan kalau kita belajar nggak harus guru yang mendominasi, ya kan? Tapi anak diajak untuk banyak lebih terlibat, ya, dengan sketsa. Anak senang kalau diajak sketsa. Kadang, Pak, saya kapan sih diajak sketsa? Yuk saya Pak, gitu kan. Gantian saya sih Pak, masa itu terus kan, gitu kan. Jadi kan kita istilahnya kalau untuk sketsa ini anak sudah ada beberapa yang istilahnya menjadi tim kita itu. Tapi kan kita tidak menutup kemungkinan kita untuk mencari anak-anak yang lain supaya lebih banyak anak yang tergali potensinya untuk bisa mengembangkan potensinya. Dan pengalaman selama ini dari kelas sebelah kan ini melibatkan anak-anak ya, ikut serta lah, anak-anak ikut berperan apa, mereka senang gitu. Senang. Bahkan ada satu anak yang mungkin kalau membaca skrip atau dengan dialog susah, nggak susah diulang, tapi dia semangat gitu kan, dia semangat untuk terlibat dalam kelas sebelah untuk bisa mengembangkan potensi dia. Dalam tanda kutip kan, kalau kebanyakan ini kan udah kamu nggak usah ikut, tapi kita enggak, kita tetap kita rangkul, yuk kita ulang lagi, yuk kita sampai satu take itu bisa diulang berulang sampai ya itu kita butuh kesabaran juga. Nah di situ kan kita berperan sebagai seorang guru, kita harus sabar dengan anak didik kita. Anak kita tidak bisa meratakan, mensamaratakan potensi yang ada pada anak. Ada satu yang langsung bisa, ya udah oke, itu kan. Nah ini yang belum bisa, ini ada beberapa yang harus diulang-ulang. Ya kita bertiga harus sabar. Oke. Dan ketika anak ikut terlibat langsung gitu ya, ini tetap di dalamnya itu ada muatan-muatan pelajaran itu? Ada. Justru di situ kalau kita deket sama anak, kita bisa misalnya ngasih wejangan di luar konteks ya, di luar kita lagi ngobrol gitu kan. Kita bisa ngobrol kalau misalnya kalau sekarang anak ditegur secara langsung kan kita mungkin nggak masuk ya. Tapi kalau anak kita sudah masuk ke dunia anak, dalam artian waktu kita membuat sketsa itu kita bisa ngobrol sama anak. Anak pun akan lebih terbuka kepada kita. Baik. Kembali saya ke Mas Yuda ya. Mas Yuda, ini keterlibatan anak tadi menyambung dari Mas Yoyon tadi ya. Keterlibatan anak kan anak jadi senang ikut bermain juga gitu. Dan pengalaman dari Mas Yuda, mereka ketika dilibatkan, ini kan tetap di dalamnya itu ada muatan-muatan pelajaran gitu ya. Dan mereka itu ketika ikut terlibat, kan di dalamnya ada muatan pelajaran nih, mereka ngena gitu. Kata anak-anaknya ngena, maunya pelajarannya kena gitu jadinya. Sampai juga ke anak-anak gitu maksudnya. Iya, sebenarnya gini ya. Tujuan kita melibatkan anak kan supaya mereka pun senang ya, senang untuk mengikuti pembelajaran gitu ya. Jadi kalau sudah senang itu biasanya kan lebih masuk gitu pelajaran, lebih mengena gitu pembelajaran itu. Jadi tidak bosan, tidak jenuh, jadi lebih mengena. Biasanya. Kalau pengalaman Mas Yuda sendiri ke anak ketika anak ikut terlibat langsung itu gimana gitu? Maunya terlibat di sketsa gitu misalnya. Mereka gimana gitu responnya? Ya kayak seperti sekarang kita kan sudah beberapa minggu ini tidak ada kontennya. 3 minggu ya tadi disampaikan. Jadi kadang-kadang anak lupa kapan Pak, nah, kita bikin konten lagi gitu. Jadi mereka senang sebenarnya sih. Jadi kapan kita bikin konten lagi, nggak ada kegiatan apa gitu. Oke. Dan saya kembali ke Mas Revi. Mas Revi, ini lebih mengena gitu hal demikian. Ya tadi menyambung dari Mas Yoyon dan juga Mas Yuda. Iya, mengena lah anak-anak karena memang tadi salah satunya adalah ketika kita bekerja sama dengan anak kan konsep dasar sebuah pembelajaran itu adalah kepercayaan, saling percaya, di mana kita memberikan sebuah kepercayaan kepada anak untuk bermain peran di sana. Jadi si anak merasa timbul rasa percaya dirinya, akhirnya mereka bisa mengembangkan bakat yang selama ini mungkin tadi salah satunya sudah diucapkan atau terpendam. Gitu. Jadi kelas sebelah ini memberikan wadah kepada anak-anak yang memang tadinya tidak merasa minder atau apa, kita coba memberikan ruang gitu. Kita coba memberikan sebuah kepercayaan untuk anak. Kamu pasti bisa berperan gitu. Akhirnya mereka mau berperan. Baik. Dan sayang sekali ini Mas Revi, Mas Yuda dan juga Mas Yoyon usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan. Selamat
ulang tahun ya Yeah. untuk kelas sebelah yang pertama ya. Kadonya Oke Mas mana? Revi. Mas Revi, Yeah. closing statement pesannya apa singkat saja untuk pemirsa di rumah. yeah. Silakan Mas Revi. Intinya kita ucapkan terima kasih dulu kepada pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon, kemudian Kepala Sekolah yang selalu mendukung kami, gitu ya. Harapan kami adalah kami ingin tetap eksis untuk membawa konten-konten pendidikan, karena kembali lagi diingatkan pendidikan bukan hanya milik anak-anak, pendidikan adalah milik semua, termasuk orang tua dan Baik. pemerintah. Oke, silakan Mas Yuda, closing statement. Ya, terima kasih untuk semua atas dukungan kepada kelas sebelah. Ya, jadi semoga kami tetap eksis dan tetap menampilkan konten-konten yang bermanfaat bagi semuanya. Tetap semangat dan semoga kita bisa bertatap muka nanti. Oke. Oke, silakan Mas Yan. Sama juga ya, terima kasih untuk pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, BOI selaku SMP Negeri 7 yang luar biasa mendukung kelas belah, dan tentunya kelas belah tetap pengen eksis ya, makanya kita tetap perlu selalu berinovasi. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Oh, baik. Oke, terima kasih nih Mas Yan, Mas Yuda dan juga Mas Revi ya sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon dan